Banteng, Pasar Baru. DKI Jakarta Anies Baswedan ikut lomba kicau burung pra Piala Gubernur 2022 di lapangan Banteng, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Orang nomor 1 di DKI ini membawa burung jenis anis merah untuk diperlombakan. Burung milik Anies itu berwarna dominan orange dengan corak biru pada bagian sayapnya, ditaruh dalam sangkar berwarna coklat. Burungnya Anies kalah. Pertanda apa? Ditulis oleh Eko Wibowo dari siwar.com. Dikutip dari kompas.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengikuti lomba kicau burung pra Piala Gubernur 2022 di lapangan Banteng Pasar Baru, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Agustus 2022. Burung yang diikutsertakan dalam lomba itu berjenis anis merah berwarna dominan oranye dengan corak biru pada bagian sayapnya dan ditempatkan dalam sangkar berwarna coklat. Tapi sayang, burung kesayangan Anies itu gagal menang. Ya nggak apa-apa kalah, yang penting burungnya senang ikut kompetisi, ujar Anies. Widih, segitu pahamnya ya Pak Anies pada perasaan si anis merah itu? Wah, pertanda apa ini? Anies pernah jatuh dari sepeda motor, kecebur got dan pagar jis ambrol saat peresmian, dan kini kalah dalam lomba burung? Jangan-jangan Anies menjadi salah satu nama kuat yang katanya berpotensi maju dalam Pilpres 2024 nanti. Pendukungnya banyak, sementara beliau sendiri juga tidak menunjukkan sikap menolak. Lalu, apa hubungan Anies dan masalah perburungan ini? Dikutip dari Kumparan News, Anies Baswedan mengaku untuk menjadi pejabat publik tidaklah mudah. Hal ini disampaikan saat Anies menjadi pembicara dalam workshop nasional DPP PAN di Bali yang dikutip dari YouTube PAN TV Rabu 6 Agustus, Rabu 6 Oktober. Di setiap pertemuan apapun itu harus siap mendengar keluhan, karena inilah paketnya berada di wilayah publik. Tidak mau terima keluhan, tidak mau terima kritik, di rumah saja, urus burung dan rumah tangga, ujarnya. Kebetulan Anies memang memelihara burung di rumahnya. Dalam kesempatan lain, walau berbagai keluhan berdatangan dari warga atas perubahan nama jalan di DKI Jakarta, namun Anies Baswedan seakan menunjukkan kediktatorannya, sehingga tidak akan merubah keputusannya. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, yang biasa menjadi bemper bagi Anies menekankan bahwa keputusan mengubah puluhan nama jalan dengan nama tokoh Betawi telah final, tidak bisa diganggu-gugat. Nah, seakan termakan oleh omongannya sendiri, Anies memang sebaiknya lebih berkonsentrasi pada burungnya saja. Dia yang tidak menerima kritikan sesuai pernyataannya di atas terkait sikap seorang pemimpin, sebaiknya di rumah saja mengurus burung. Hubungannya dengan burungnya Anies yang kalah itu apa? Ya, yang jelas burungnya Anies itu sepertinya kurang perhatian, kurang terurus. Jadi alangkah baiknya bila Anies lebih perhatian lagi pada burungnya itu agar nantinya berkembang menjadi burung yang berprestasi. Nah, jelas kan? Jadi gak usah otak-atik gatuk bin cocok logi soal kekalahan burung Anies itu. Kalah ya, kalah aja. Bagaimana kalau menurut Anda? Peraturan Gubernur Ahok nomor 207 tahun 2016 tentang penertiban pemakaian atau penguasaan tanah tanpa izin yang berhak sudah lama didesak oleh sejumlah kalangan untuk dicabut. Namun, Pemprov DKI menyatakan belum bisa mencabut karena belum masuk program perencanaan penyusunan regulasi. Ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengomentari polemik tersebut. Risi, sebab Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga kini belum mampu memenuhi Ingkar janji, Anies belum cabut pergub penggusuran era Ahok. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sewaktu kampanye, Anies termasuk salah satu calon gubernur yang punya narasi anti penggusuran. Dia bahkan mengatakan di bumi Indonesia tidak boleh lagi ada penggusuran. Penggusuran pemukiman warga adalah bentuk ketidakadilan kepada masyarakat. Penggusuran kampung akuarium di Penjaringan Jakarta Utara yang dilakukan di era pemerintahan Ahok pada 2016 lalu tidak boleh lagi terjadi. Itulah yang dia katakan sejak awal menjadi gubernur. Tapi itu semua hanyalah lip sync, cuma bualan atau janji manis yang hanya sementara. Beberapa kali saya baca di media bahwa ada penggusuran yang dilakukan Anies, tetapi sayang tidak di blow up seperti era Ahok. Di era Ahok, dia tegas akan menggusur pemukiman liar yang melanggar aturan.
Ada aturan yang dibuat oleh Ahok, yaitu Peraturan Gubernur atau Pergub nomor 207 tahun 2016 tentang penertiban pemakaian atau penguasaan tanah tanpa izin yang berhak. Nah, ternyata sejak Anies menjabat, peraturan ini tidak pernah dibatalkan atau dihapuskan, utuh sejak peninggalan Ahok. Jadi ada kelompok yang dinamakan Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran atau KRMP yang sudah meminta agar Anies mencabut aturan yang mengizinkan penggusuran terhadap warga tersebut. Tapi hingga kini Pemprov DKI Jakarta belum mau menuruti keinginan mereka. Hingga saat ini belum ada keputusan untuk mencabut atau tidak pergub tersebut. KRMP kembali mendatangi Balai Kota DKI untuk menagih janji Anies untuk mencabut pergub tersebut. Perwakilan KRMP sekaligus pengacara publik LBH Jakarta, Jihan Fauzia Hamdo, mengatakan pihaknya sudah sempat mendatangi Balai Kota dan menyurati Anies untuk mencabut aturan itu. Lalu pada 6 April, mereka sudah beraudiensi secara langsung bersama Anies dan timnya untuk membahas hal ini. Salah satu hasilnya Anies berjanji mencabut regulasi tersebut. Pokoknya dari hasil audiensi itu ada berita acara yang menyatakan bahwa Anies berkomitmen untuk mencabut pergub tersebut. Selain mencabut itu, selama prosesnya sampai ada ketentuan atau kepastian akan dilakukan moratorium supaya tidak dilakukan penggusuran di kampung-kampung di DKI Jakarta, kata Jihan. Mereka anggap pergub nomor 27 tahun 2016 sering digunakan Ahok untuk melakukan penggusuran. Ketika Anies menjabat, janji kampanyenya adalah tidak akan melakukan penggusuran. Tapi aturan ini masih juga belum dicabut dan masih dipakai untuk melakukan penggusuran paksa. Mereka ingin Anies menuntaskan janjinya, apalagi masa jabatannya tinggal 2 bulan lagi. Yang kami minta dengan tegas kepada Pak Anies Baswedan untuk menemui kami dan menyampaikan langsung secara formal bagaimana prosesnya. Kalaulah memang prosesnya gagal, disampaikan kepada kami secara transparan. Yang kami butuhkan kepastian apakah pergub itu berhasil dicabut atau tidak, tuturnya. Jihan menyebut terjadi beberapa kasus penggusuran paksa di era kepemimpinan Anies. Jihan menyebut terjadi beberapa kasus penggusuran paksa di era kepemimpinan Anies. Misalnya di Pancoran Buntu 2, Jakarta Selatan, Kebun Sayur, Ciracas, Jakarta Timur, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, dan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kalau melihat situasi saat ini, tampaknya mereka akan gigit jari. Pergub ini akan tetap utuh hingga masa jabatan Anies berakhir. Anies takkan gubris permintaan mereka karena sedang sibuk mengolah kata dan mengubah istilah. Setelah itu ada kesibukannya yang baru, yaitu menyelenggarakan lomba kicau burung, dan pesertanya sibuk dibawa keliling lihat jis. Anies hanya menjadikan janji kampanye besar sebagai batu loncatan. Rakyat kecil hanya dijadikan alat untuk membantunya menang pilkada. Kesedihan dan kesengsaraan rakyat dieksploitasi demi